Perang berkepanjangan atau perang kilat. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Terserah mereka mau berperang berapa lama, kita akan selalu melayaninya sampai pada akhirnya kita memenangkan peperangan, kata Chairman Mao dalam pidato membantu Korea Utara melawan agresi hegemoni Amerika Serikat. Ini adalah perkataan yang sangat disukai Presiden Putin dan dipraktekannya dalam perang Ukraina hari ini. Tahukah Anda mengapa Putin begitu mengagumi Chairman Mao dan dikagumi banyak netizen dunia? Alasan pentingnya adalah Presiden Putin memiliki penilaian dan tindakan yang tidak terduga, ketegasan yang tak terbayangkan, atau air mata yang sulit terpikirkan. Setelah konflik Rusia-Ukraina, ketika Rusia tidak menaklukkan Ukraina seperti Amerika Serikat merebut Irak dalam sebulan, banyak netizen mengatakan bahwa Putin mungkin dalam masalah besar. Ketika Rusia menarik pasukannya dari Kiev, banyak netizen dunia mengatakan Putin mungkin jatuh ke dalam perang yang berkepanjangan, terutama ketika Putin melakukan penyesuaian pada komandan garis depan. Banyak netizen berpendapat Putin mulai gelisah dan akan kalah total. Anehnya, konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 100 hari, Presiden Putin tidak terlihat cemas, sebaliknya Putin menjadi lebih tenang dan santai. Seolah-olah semua ini berkembang sesuai dengan harapannya. Mengapa bisa demikian? Ketika Putin menandatangani aksi militer, banyak pakar membuat analisis. Rusia harus melakukan serangan kilat atau blitz untuk memenangkan Ukraina. Jika tidak, Rusia akan jatuh ke dalam rawa peperangan, yang menyebabkan Rusia sebagai negara kelas 2 oleh konflik yang berkepanjangan. Orang yang berpenilaian demikian tampaknya sangat bijaksana. Penilaian mereka pada dasarnya didasarkan pada pengalaman masa lalu untuk menjelaskan perang tertentu saat ini. Chairman Mao pernah berkata, empirisme sangatlah berbahaya. Ada ribuan perang dalam sejarah, atau misalnya sejak Perang Dunia Kedua hingga tahun 2001, terjadi 248 konflik bersenjata di 153 wilayah di seluruh dunia. Di antaranya ada 201 perang diprakarsai oleh Amerika Serikat, yang menyumbang 81% dari total peperangan yang mengakibatkan 300 juta kematian. Di antara semua peperangan ini, tidak ada dua perang yang dapat ditemukan persis sama. Secara historis, invasi mantan Uni Soviet ke Afghanistan yang terjebak selama 10 tahun akhirnya menghancurkan kekuatan Uni Soviet. Invasi Amerika Serikat ke Irak atau Perang Afghanistan selama 20 tahun juga telah mendapatkan kritikan para politisi dan pakar strategi militer bahwa perang berkepanjangan adalah suatu pantangan. Namun, tahukah Anda apa perbedaan operasi militer khusus Putin kali ini terhadap Ukraina? Perbedaan pertama, apakah perang ini merupakan agresi terang-terangan seperti yang diteriakkan oleh media barat? Jelas tidak. Walaupun perang sebelumnya yang dilancarkan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat di bawah panji membebaskan masyarakat setempat. Namun kenyataannya adalah suatu agresi. Kali ini, Rusia melancarkan operasi militer khusus terhadap Ukraina karena pemerintah Ukraina telah melancarkan operasi pembersihan etnis yang sangat kejam terhadap etnis Rusia di wilayah timur Ukraina. Militer khusus Rusia memang memiliki sifat menyelamatkan rekan senegaranya, dan wilayah timur Ukraina memang memohon Rusia untuk datang menyelamatkan mereka. Seperti yang kita lihat di TV, etnik Rusia di Ukraina Timur dengan tulus menyambut kedatangan tentara Rusia. Kita juga melihat mengapa tentara Rusia tidak menggunakan senjata berat. Bahkan di pabrik baja Azov, tentara Rusia juga harus mengendalikan intensitas serangan, membuka jalur keselamatan bagi rakyat jelata. Kali ini, Rusia memang berjuang untuk rakyat. Kedua, apakah perang ini hanya untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan denazifikasi Ukraina seperti yang dikatakan Putin? Jelas bukan hanya itu. Tujuan perang ini memiliki pertimbangan jangka panjang Rusia. Sepanjang sejarah, Rusia telah melancarkan perang secara berbeda dari negara lain. Tidak seperti Amerika Serikat yang menumbangkan dan mengacaukan negara lain lalu melarikan diri. Dimulai dari Peter the Great, ciri menonjol dari perang yang diluncurkan oleh Rusia adalah merebut wilayah sebagai prinsip pertama. Inilah sebabnya mengapa Rusia menjadi negara dengan wilayah terluas di dunia.
Ini juga alasan mengapa wilayah 1,5 juta kilometer persegi Siberia, China, dianeksasi menjadi milik Rusia di saat dinasti Qing. Saat ini, semakin banyak orang tiba-tiba mengerti Rusia memerangi Ukraina Timur, membebaskan wilayah ini dari kekuasaan Ukraina, dan mendirikan pemerintahan pro-Rusia. Alasannya juga sangat sederhana. Pertama, daripada meminta Ukraina berjanji untuk tidak bergabung dengan NATO, Rusia lebih baik menguasai wilayah tersebut dan memastikan bahwa garis depan NATO tidak dapat mencapai Rusia. Artinya, lebih baik menggenggam wilayah tersebut di tangan sendiri. Alasan kedua, wilayah ini awalnya adalah milik Rusia dalam sejarah, tetapi secara administratif dialokasikan ke Ukraina selama masa Uni Soviet. Selain itu, lebih dari 70% orang di daerah ini berbicara bahasa Rusia. Ketiga, Rusia selalu mengatakan meskipun wilayah Rusia sangat besar, namun tidak ada 1 inci pun yang berlebihan. Artinya, ada orang yang suka uang, ada orang yang mau muka, dan ada orang yang menyukai hal-hal nyata. Ini sebenarnya setara dengan suatu negara. Keempat, dalam konflik Ukraina, apakah Rusia perlu menyeberangi lautan jauh untuk berperang seperti Amerika Serikat? Tentu saja tidak. Rusia hanya bertarung di pintu depan rumahnya. Rusia sangat memahami lingkungan geografis di sekitarnya. Pasukan Rusia yang masuk ke Ukraina seperti mengunjungi kembali saudara jauh tempat-tempat lama mantan Uni Soviet. Pasukan Rusia dapat memasuki Ukraina dari berbagai arah. Tidak ada penghalang alami apapun. Meskipun peperangan modern hari ini, senjata dan peralatan canggih, terutama proyeksi 3 dimensi dan serangan presisi jarak jauh, telah mengurangi kendala yang dikenakan oleh lingkungan geografis pada operasi militer. Namun, lingkungan geografis masih akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi operasi militer dalam 30 tahun ini. Konflik Ukraina telah menyebabkan sebagian pihak jauh lebih khawatir daripada Putin. Benarkah Ukraina bisa bertahan lama dengan bantuan Amerika Serikat dan NATO seperti yang dikatakan media barat? Setelah pabrik baja Azov direbut Rusia, Zelensky mengumumkan Ukraina mungkin akan binasa. Ini karena Ukraina mulai merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan area pertanian Ukraina telah menurun drastis tahun ini, yaitu kurang dari setengah dibanding tahun lalu. Yang paling mengkhawatirkan Zelensky adalah lebih dari 30.000 tentara utama Ukraina terkepung oleh 180.000 tentara Rusia di Ukraina Timur. Banyak netizen sekarang mengerti mengapa Putin seolah mau menyerang Kiev, ibu kota Ukraina, dan kemudian tiba-tiba menarik pasukannya. Ini sebenarnya hanyalah taktik Putin. Tindakan menyerang Kiev adalah untuk menarik kekuatan utama Ukraina ke arah Kiev, sehingga mereka tidak dapat menyelamatkan tentara Ukraina di arah timur. Saat ini, Rusia telah mengemas pangsit tentara Ukraina di timur, sehingga membuat Zelensky serba salah tetapi tidak berani menyelamatkan mereka. Dari sudut pandang ini, meskipun Putin bukan seorang tentara, namun membuktikan beliau sangat pandai menggunakan the art of war. Akibatnya, konflik Ukraina yang menelan biaya ratusan juta dolar setiap hari semakin mengkhawatirkan Amerika Serikat dan NATO. Karena sanksi ekstrim terhadap Rusia tidak hanya tidak menjatuhkan Rusia, tetapi malah membuat rubel semakin kuat. Sebaliknya, negara-negara Eropa menderita kerugian serius karena kekurangan energi dari Rusia. Untung sekarang sedang memasuki musim panas. Begitu perang ini melanda paruh kedua tahun ini, cuaca di Eropa akan menjadi lebih dingin, menyebabkan permintaan energi Eropa akan semakin meningkat. Diperkirakan Eropa akan berada dalam kekacauan saat itu. Sampai Shinzo Abe melompat keluar mengatakan, Zelensky seharusnya tidak mengintensifkan perang ini. Tampaknya Jepang juga mulai gelisah. Setelah Rusia merebut Ukraina Timur, Rusia akan sepenuhnya membalikan apa yang disebut pasif dan dilema Rusia dalam perang ini, dan sepenuhnya memegang inisiatif di meja perundingan. Oleh karena itu, perang berkepanjangan perlu dilihat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Proses hanyalah proses, karena kuncinya terletak pada hasil akhir. Yang penting adalah menang. Jadi, tidak peduli apakah perang berkepanjangan atau perang kilat. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!